Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 335 tercengang. Di tengah teriakannya yang mengerikan, di sekelilingnya terdengar suara orang-orang yang menarik napas dalam-dalam. Kerumunan itu membelalakan mata mereka dan melihat pemandangan yang terbentang di hadapan mereka dengan tidak percaya. Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultivator bela diri benar-benar akan benar-benar dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Ard. Pria paruh baya itu ditendang di bagian belakang lututnya, kedua kakinya dipaksa berlutut, tubuhnya didorong ke depan dan lengan yang tertekuk dipelintir dan ditekan kuat di belakang punggungnya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia berusaha keras untuk berdiri tetapi usahanya sia-sia. Orang-orang dari cabang samping tercengang. 8 pengawal Feng juga tercengang. Ini benar-benar keterlaluan. Dengan kemampuan dan kekuatan seperti itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak dapat mendukung seluruh kediaman Feng? Siapa yang masih berani mengaku membantunya mengelola kediaman Feng? Hati semua orang di sekitar mereka bergetar. Hati orang-orang dari cabang samping bergetar ketakutan, tidak pernah mereka bayangkan bahwa Feng Qingge memiliki keterampilan aneh seperti itu. Dia bahkan bisa menaklukkan seorang kultivator bela diri hanya dengan satu gerakan. Dengan kekuatan seperti itu, jika mereka masih mengatakan kata-kata yang telah mereka katakan sebelumnya, itu hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Di sisi lain, hati para pengawal Feng bergetar karena kegembiraan, mereka gembira karena dia memiliki keterampilan seperti itu. Menurut mereka, hanya orang dengan bakat luar biasa seperti itu yang layak menjadi tuan mereka. Di antara semua orang yang hadir, lelaki tua dari cabang samping itu adalah orang yang paling menderita karena syok. Dia menatapnya dengan tatapan ngeri, mungkin orang lain tidak dapat melihatnya tetapi dia telah melihat semuanya dengan jelas. Dia dapat dengan mudah mengambil nyawanya saat itu, tetapi dia tidak melakukannya dan dia hanya memutar lengannya dan menahannya. Dia telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ia segera berpikir, jika mereka tidak memiliki nama marga yang sama, menyerbu kediaman Feng dengan paksa, dan mencoba merebut kekuasaan, aku takut mereka semua akan dikubur di sini hari ini juga. Ketika dia memikirkan hal ini, rasa takut merayapi hatinya dan seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Sementara dia sibuk meraba-raba tongkat di tangannya untuk memastikan bahwa dia tidak terpeleset, tangan yang lain meraih pria lain yang juga tercengang. Dia dengan cepat menyindir, cepat, cepat bawa dia kembali. Ayo, ayo pergi. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju lagi. Mereka semua berdiri di sana tercengang saat mereka menatap dengan cemas pada wanita tak tertandingi yang berdiri di hadapan mereka. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pria paruh baya yang ditahan itu meronta dan berteriak dengan marah. Tepat pada saat berikutnya, ketika dia melihat wanita itu mengiris tangannya di punggungnya sambil mengerang pelan, dia jatuh pingsan ke tanah. Tatapan mata Feng Jiu yang dingin dan acuh tak acuh menyapu semua orang dari cabang samping sebelum dia berkata dengan nada peringatan, ini adalah pertama dan terakhir kalinya. Sebagai keturunan keluarga Feng, kalian harus bertindak seperti itu. Jika hal seperti itu terjadi lagi, aku tidak keberatan menghapus cabang samping kalian sepenuhnya dari keluarga Feng. Mendengar peringatannya yang keras, orang-orang dari cabang samping merasa jantung mereka hampir copot, karena tekad yang kuat telah tertanam kuat di hati mereka. Tidak seorang pun meragukan kata-katanya karena mereka dapat melihat dari gerakannya bahwa dia jelas bukan orang yang sentimental tentang hubungan kekeluargaan. Jika ada waktu berikutnya, mereka yakin dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya hari ini dan membiarkan cabang samping itu menghilang. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sambil berusaha menekan rasa takutnya di dalam hatinya. Aku mengerti, aku akan mengatur orang-orang di cabang samping dengan baik. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mendengar penegasannya, bibir Feng Jiu melengkung dan dia berkata, pelayan, kirimkan mereka keluar.